Oke, kita ketemu lagi di seri video algoritma dan pemrograman. Untuk episode kali ini kita akan mempraktekkan materi tentang fungsi yang sudah dibahas di video sebelumnya. Baik, langsung saja kita buka Visual Studio-nya. Seperti biasa, kita buat project baru. Create new project. Kita pastikan bahasanya C++, kemudian platformnya Windows, kemudian jenis aplikasinya konsol. Oke, kita pilih empty project. Kita kasih nama contoh 01. Kemudian untuk lokasinya kita tentukan seperti di tempat biasanya. Dan untuk solution name-nya, ini karena materi ke-7 berarti 07 ya. Oke, sekarang kita langsung saja create. Nah, kita langsung membuat sebuah file baru, file main cpp ya. Kita kasih nama main. Nah, seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita akan coba buka slide yang sudah pernah dibahas di video sebelumnya. Nah, ini ya. Oke, ini kita kemarin ada beberapa contoh fungsi ya di slide ini. Namun sebelum kita lanjut ke penulisan kode, kita ulang lagi ya untuk fungsi. Apa sih fungsi itu? Jadi fungsi itu intinya adalah memecah algoritma yang kompleks menjadi bagian-bagian yang kecil. Nah, dia dipecah kemudian dipisahkan, diberi nama. Karena dia sudah terpisah dan diberi nama, maka dia bisa digunakan kembali, reusable ya. Oke, kita akan coba ya. Kita lihat kasus yang pertama, yaitu ngecek apakah sebuah bilangan yang diinput itu ganjil atau genap. Oke, kita langsung lihat di pseudocode yang ini. Nah, ini ya. Di sini kita memiliki dua variabel A dan B, masing-masing diberi nilai 4 dan 5. Kemudian masing-masing variabel itu dicek apakah ganjil atau genap. Oke, langsung saja kita ke kode. Seperti biasa, kita tulis dulu komentar ya. Program contoh 01. Demo fungsi ganjil genap. Oke. Nah, kita lengkapi dulu dengan kerangka programnya. Oke, di sini kita sering sekali menuliskan ini ya, in main, kemudian return 0 dan seterusnya. Nah, di sini main itu pada dasarnya dia adalah sebuah fungsi juga. Jadi main yang sering kita tulis itu adalah sebuah fungsi. Tetapi fungsi main ini adalah fungsi yang sifatnya wajib ada karena dia menjadi struktur
baku dari bahasa C++, sehingga di sini kita harus selalu menuliskannya. Untuk apa sih fungsi main ini dibuat? Fungsi main ini dibuat agar saat dieksekusi oleh user atau komputer ya, nah, maka bagian main inilah yang akan pertama kali dicari. Namanya juga main. Main itu kan utama, adalah bagian utama dari sebuah program. Sebuah program itu bisa terdiri dari jutaan baris kode, bisa ada ratusan file. Jadi satu program bisa ada ratusan file jumlahnya. Nah, dari ribuan baris kode, dari ratusan file itu hanya boleh ada satu fungsi main saja, karena ketika program yang jumlahnya ratusan file tadi atau ribuan baris kode tadi itu dijalankan, maka yang akan dicari pertama kali adalah main, karena entry point-nya, pintu masuk eksekusi kode itu ada di main. Nah, pemecahan kode-kodenya itu baru disebar di fungsi-fungsi. Itu ya. Jadi main itu bisa dibilang sebagai apa? Entry point atau pintu masuk dari sebuah program yang akan dieksekusi. Nah, nanti kalau kita sudah belajar program yang lebih kompleks lagi, isi dari main itu biasanya cuma singkat, paling cuma 5 baris atau 6 baris. Isi dari main ya. Kenapa? Karena pecahan algoritmanya yang banyak itu, yang kompleks itu dipecah dalam ratusan fungsi mungkin yang disimpan di puluhan file mungkin. Nah, itu. Ini ya. Oke, nanti kita akan pelajari. Nah, sekarang kita akan kembali ke kasus ganjil genap tadi ya. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana cara membuat fungsi. Oke, sekarang kita bikin nama fungsinya misalkan is odd gitu aja ya. Apakah ganjil gitu. Kita nggak harus sama persis dengan yang di slide tadi. Pokoknya intinya di sini adalah is odd. Nah, fungsi is odd apakah ganjil? Itu kan seperti pertanyaan ya. Ini kalau kita mengacu ke struktur nama fungsinya is odd, berarti ada kemungkinan apa? Ya atau tidak. Is odd, true atau false. Oke, sekarang kita ingat-ingat. Tipe data yang menampung nilai true dan false apa? Nah, masih ingat ya? Oke, kita menggunakan tipe boolean atau bool di sini. Maka kita tentukan tipe dari fungsi ini, karena nanti hasilnya adalah true atau false, maka dia harus dikasih tipe bool. Jadi fungsi punya tipe ya. Kemarin sudah kita bahas. Fungsi punya dua macam tipe, yaitu void dan selain void atau bukan void. Nah, karena ini bool berarti ini tipe yang bukan void, karena fungsi ini nanti akan menghasilkan nilai true atau false. Menghasilkan nilai ya. Bool is odd. Nah, ini nama fungsinya. Kemudian yang mau dicek kan sebuah nilai. Nilai itu berarti kan nanti akan disimpan dalam variabel ya. Maka di sini kita akan tulis variabel yang akan nampung input ke dalam fungsi isout itu tipenya apa. Oke, karena ganjil genap pasti tipenya in. Kenapa kok bukan double ya? Karena kalau double nggak ada ganjil genap, karena dia akan selalu ada pecahan ya kalau dibagi ya. In X misalnya yang mau dicek. Nah, seperti ini. Jadi kita ulas lagi ya. Kemarin fungsi itu kan strukturnya ada apa? Ada namanya. Ini nama fungsi ya. Ini argumen. Jadi argumen itu semacam apa? Deklarasi variabel yang nanti variabel itu dipakai sebagai apa? Input ke dalam fungsi. Ya, sambil dicatat boleh. Nah, argumen ini boleh tidak ada. Contohnya di main ini ya. Ini kan nggak ada argumennya nih. Boleh juga satu atau lebih. Jadi fungsi pokoknya ini ada tanda kurung kurawal, kurung ya, kurung biasa, kurung buka dan tutup. Nah, kebetulan di sini fungsi isout itu butuh input bilangan yang nanti akan dicek. Maka di sini kita deklarasikan variabel yang disebut sebagai apa? Argumen. Jadi ada nama,
ada argumen sebagai input ke dalam fungsi, ada tipe data. Nah, tipe data ini adalah berkaitan dengan nanti data apa yang dihasilkan oleh fungsi dihasilkan ya, karena ini is out berarti kan kemungkinannya menghasilkan true atau false. Oke, sekarang yang bagian keempat adalah definisi dari fungsi. Nah, di sini untuk ngecek bilangan ganjil atau genap kan kita menggunakan apa? If ya di sini ya. Ini kan kita akan ngecek bilangan apakah ganjil atau bukan, berarti if bilangan ganjil itu kan jika dia dibagi 2 pasti sisa 1 ya. Atau kalau di modulo 2 berarti menghasilkan 1. If x modulo 2 nilainya adalah 1. Maka di sini return true, else return false. Nah, ini ya. Nah, di sini ada kata-kata return. Oke, kita cek di sini ya. Jika x modulo 2 adalah 1, maka ya hasil dari fungsi ini adalah true. Jika tidak berarti ya false. Jadi return ini berkaitan dengan apa? Nilai yang nanti akan dihasilkan oleh fungsi. Ingat, ini adalah fungsi yang tipenya non void karena dia menggunakan tipe bool. Pokoknya yang bukan void berarti bisa apa saja tipenya. Oke. Jadi return itu adalah sebuah mekanisme untuk menyimpan nilai di fungsi atau dipakai untuk menghasilkan nilai di fungsi. Oke ya. Sekarang kita akan cek di sini. Akan cek. Tadi ada variabel A dan B ya. In A 4, in B 5. Seperti ini. Kita cek ya. Cout is A ini ya. Apakah dia ganjil apa genap itu. Atau gini. Oh, udah gini aja deh. Oke, ini is out A is out B. Ini berarti nanti kalau A itu ganjil berarti dia akan menghasilkan apa? True jika B itu ganjil akan true atau false jika genap. Oke. Sekarang kita coba jalankan atau kita tambahkan dulu ini. Jangan lupa nih ya, nanti biar ganti baris. Nah, kita coba jalankan 1, 2, 3. Nah, oke, ini agak lama. Oke, sudah muncul. Nah, ini kita perbesar dulu. Nah, ini ya. A0 B1. Kita lihat di bawah. Nah, ini ya. A4 akan 4 berarti bukan ganjil, berarti false ya. Yang B5 dia ganjil berarti true. 0 itu false, 1 itu true. Oke, kita stop dulu. Nah, sekarang kita akan ulas ya di sini ya. Ketika dipanggil is out dalam kurung
A. Ketika dipanggil is out dalam kurung A, berarti is out akan memasukkan nilai A yaitu 4. 4 ya. Nah, ketika is out dipanggil, maka kode akan beralih ke sini. Beralih ke yang ini. Is out A. Tadi 4 ya berarti. 4 modulo 2 apakah 1? Oh, false. Berarti di sini return false. Setelah return false, dia kembali ke sini. Mengasih tahu bahwa hasilnya adalah false. Demikian juga untuk yang ini. Seperti itu. Oke, cukup mudah dipahami ya untuk pembuatan fungsi dalam kasus bilangan ganjil genap ini. Nah, sekarang kita akan coba cara yang kedua. Tadi cara pertama. Nah, ini kita menuliskan fungsi itu di atasnya main seperti ini ya. Nah, jadi sebelum kita membuat main, kita tulis dulu fungsi yang diperlukan. Oke, sekarang kita akan coba ya. Cara yang kedua ini dipisah seperti ini. Dipisah, kita cut saja ya. Sebentar. Cut. Oke. Taruh di bawahnya main. Jadi posisinya seperti ini. Ini ya. Ini posisinya. Is out berada di bawahnya main. Nah, sekarang kita coba jalankan untuk perubahannya. Nah, di sini ada error. Kenapa error? Oke, sekarang kita cek. Nah, ini ada errornya nih. Kita baca errornya bareng-bareng. Is out identifier not found. Artinya apa? Artinya fungsi is out ini tidak dikenali. Kenapa? Ya jelas tidak dikenali. Kenapa? Karena dia letaknya di bawahnya main. Padahal kan program itu akan dijalankan pertama kali adalah main. Ketika ini dijalankan dan tidak ditemukan referensi ke is out ini, maka akan muncul error. Ini baru dikompil ya, belum dijalankan. Baru dikompil saja, dicek. Oh, nggak dikenali ini di mana ini. Nah, apa? Karena dia letaknya di bawahnya main. Nah, sekarang gimana caranya biar ini bisa dikenali? Ya sudah, kita kasih pengenalan saja. Taruh di sini. Nah, ini. Jadi strukturnya sekarang di atas itu ada semacam deklarasi untuk kepalanya. Kemudian di bawahnya ini deklarasi untuk keseluruhan fungsinya. Nah, ini baru bisa dijalankan. Nah, bisa ya. Oke. Nah, jadi cara mana yang kita nanti pakai? Ya, kita pakai yang seperti ini saja karena yang paling umum ya. Jadi main itu ditaruh di atas sendiri. Oke, ini kita kasih komentar dulu ya biar gampang nanti untuk mempelajarinya. Ini namanya prototype fungsi. Nah, ini ya, ini namanya prototype fungsi. Jadi dia hanya menampilkan apa? Signaturnya saja. Signatur itu apa? Hanya kepalanya, ya kepalanya saja. Berupa signatur fungsi atau gini aja, prototipe fungsi atau signatur. Nah, kemudian
berisi tipe, nama, dan argumen. Bila ada, pokoknya ini sama persis dengan nanti fungsi yang akan didefinisikan. Baru di bawahnya ini adalah definisi fungsinya. Definisi fungsi berisi penulisan lengkap. Pertama adalah kasih satu tipe, dan yang kedua nama, yang ketiga argumen bila ada, yang keempat body fungsi ya, body atau ya tubuhnya fungsi. Nah, di tubuh fungsi inilah nanti algoritma itu dituliskan. Oke ya, ini saya kasih nomor di sini biar jelas ya, nomor 1, kemudian yang gini aja deh. Nah, ini 1, dan sini ini nomor 2, ini nomor 3 ini ya, dan yang ini nomor 4. Nah, oke ya, saya ulangi. Tipe fungsi berkaitan dengan tipe data apa yang nantinya akan dihasilkan oleh fungsi ya. Kalau tidak menghasilkan apa-apa berarti tipenya void. Tapi kalau menghasilkan berarti tipenya yang bukan void. Jadi bisa tipe apa saja. Kemudian nama fungsi, itu nama yang akan dipanggil ketika nanti digunakan. Ya, diusahakan nama ini sesuai dengan apa? Tujuan dari dibuatnya fungsi ini. Contohnya ini, is out. Ini kan dipakai buat ngecek apakah bilangan itu ganjil atau bukan. Ya sudah, namanya is out kita. Jadi kan sudah mencerminkan apa? Mencerminkan kerjaan dari fungsi tersebut. Kemudian argumen. Argumen itu adalah data yang akan dimasukkan ke fungsi atau dilewatkan ya istilahnya ya. Nah, argumen ini boleh ada, boleh tidak. Bila ada, boleh satu atau lebih. Dan yang keempat adalah body fungsi yang berisi apa? Penulisan algoritma dari fungsi itu secara keseluruhan. Oke, ini untuk pembuatan fungsi. Ini contoh yang pertama ya. Oke. Untuk contoh yang pertama ini saya kira cukup ya. Bisa dicoba-coba nanti. Oke. Nah, sekarang kita akan coba untuk berlanjut ke contoh yang kedua. Oke, kita tutup dulu yang ini biar tidak mengganggu. Oke, simpan dulu ya. Kita buat project baru di sini seperti biasa ya caranya. Sudah ingat pasti. Nah, ini empty project, kasih nama contoh 02. Oke, langsung saja kita buat project contoh 2 ini menjadi apa? Aktif. Set as startup project ya. Terus langsung kita bikin file baru. New item, kita kasih nama main ya. Oke. Sekarang kita akan coba lihat slide lagi di sini. Tadi sudah ya. Untuk yang ganjil genap tadi, kemudian penjelasan tentang isi dari fungsi atau struktur fungsi. Nah, sekarang kita akan coba contoh yang lain. Tadi kita sudah membuat fungsi ganjil genap, di mana fungsi ganjil genap itu tipenya boolean ya, berarti non void. Ya, dia masuk fungsi yang tipenya non void. Nah, sekarang kita akan coba contoh yang berikutnya, itu fungsi yang
menggunakan tipe void. Oke, kita lihat di sini. Di sini kita punya dua contoh ya. Satu fungsi namanya greeting, satu lagi fungsi namanya piramid. Oke, kita akan coba buat dua fungsi ini. Jadi kalau greeting ini menampilkan tulisan apa? Selamat pagi ke seseorang ya di sini ya, misal itu menggunakan variabel name. Dan yang kedua menggambar piramid menggunakan tanda asterik. Oke, sekarang kita langsung saja. Sama seperti tadi, kita buat dulu komentar ya atau penjelasan. Program contoh 02 demo fungsi. Misal oh ya ini void ya, void tadi. Demo fungsi yang bertipe void. Langsung kita tulis kerangkanya dulu. Oke, tadi ada greeting dan piramid. Oke, langsung saja kita buat dulu prototipenya di sini ya, prototype. Prototype. Nah, void tadi greeting ya. Tadi kan gini ya, kemudian piramid. Oke, ini karena kita menggunakan tipe data string, kita tambahkan juga include string. Nah, seperti ini. Oke. Nah, di sini muncul garis bawah hijau. Kita bacain apa nih? Function definition for greeting not found. Nah, dia minta apa? Definisi fungsi untuk greeting atau di situ untuk piramid juga. Ingat ya tadi ya, definisi fungsi itu apa? Definisi fungsi adalah ya kita menuliskan fungsinya secara utuh ya, dari nama, tipe, argumen sama body fungsinya. Nah, itu yang penting body fungsinya. Oke. Sekarang kita lengkapi dulu untuk definisi fungsinya. Tadi ada apa? Pertama, void greeting string nama. Nah, di sini kita hanya menampilkan apa? Cout. Hai, selamat pagi. Nah, gini, kayaknya gini. Hai, selamat pagi. Nama. Oh ya, sebenarnya saya oke. Sekarang kita akan lanjut langsung ke yang piramid ya, atau yang nama dulu atau yang greeting dulu ya. Yang greeting kita tes dulu. Oke, ini kita nonaktifkan dulu. Oke, di sini kita bisa greeting, misal namanya adalah John. Nah, seperti ini. Ingat ya, ini fungsi yang bertipe void. Fungsi void berarti dia tidak menghasilkan nilai ya. Dia hanya menjalankan perintah saja, tetapi tidak ada nilai yang dihasilkan. Maka di sini tidak ada apa? Tidak ada baris return, nggak ada, karena nggak ada nilai yang harus disimpan atau dikembalikan.
greeting John. Oke, sekarang kita jalankan. Nah, ini ya, kita bisa lihat di sini. Oke, kita browser dulu. Nah, ini ya. Hai, selamat pagi John. Oke. Nah, sekarang coba kita kombinasikan dengan apa? Array misalkan. Kita misal punya satu buah apa itu? Array yang isinya adalah nama-nama orang. Misal kita buat deklarasi dulu ya. String, kemudian nama gitu aja, atau nama itu jadi nama orang. Nah, nama orang. Oke. Ini array dari string. Kalau ada John, kemudian ada Do, ada Mike, ada misalkan siapa lagi nih ya, Jack misalnya. Ada lagi misal John, Do, Mike, Jack, nama-nama panggilan barat, misal Bill ya, Oke. Ada yang kelupaan ini di sini. Nah, ini kita lupa memasukkan. Nah, ini ya. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ya. 5, oke. Kita bisa pakai perulangan di sini ya. Kita bisa pakai perulangan. Kita pakai for in i sama dengan 0, i kurang dari 5 plus i. Oke. Nah, karena ini kita ambil dari elemen array, maka di sini greetingnya juga kita ambil dari apa? Indeks dari array tersebut. Oke, kita tinggal nama orang yang ke i. Ketika i-nya 0 berarti dia akan mengajukan nama orang yang ke 0, yaitu John, dan seterusnya. Kita lihat ya. Oke, kita jalankan. Nah, ini ya. Ini hasilnya. Hai, selamat pagi John. Hai, selamat pagi Do. Hai, selamat pagi Mike, dan seterusnya. Oke ya, ini contoh. Oke, kita coba lihat di sini ya. Ini kenapa di sini nggak menggunakan tanda kurung kurawal seperti biasanya, seperti ini ya? Kenapa tidak seperti ini? Ini untuk sekaligus penjelasan materi yang sebelumnya. Mumpung masih ingat, kenapa nggak seperti ini? Nah, tadi tidak menggunakan tanda kurung kurawal, kenapa? Karena dia hanya satu baris kode saja yang dieksekusi. Jadi ada kurawalnya atau tidak itu tidak pengaruh. Kecuali ada 2, 3 atau banyak baris kode, maka harus pakai kurawal. Karena cuma satu, ya pasti cuma ini saja yang akan dieksekusi. Oke. Tapi ini biar aman kita kasih ini saja ya. Oke. Terus sekarang kita ke array yang ini. Misalnya ini saya hilang ini. Tidak dikasih apa namanya? Tidak dikasih jumlah elemennya, atau tidak dikasih jumlah atau ukurannya. Apa yang terjadi? Tanpa menyebutkan ukurannya. Kita jalankan.
Nah, hasilnya tidak ada masalah ya. Kenapa? Karena dalam kasus ini, walaupun kita tidak menuliskan berapa ukuran arraynya, tapi dia akan langsung dikenali dengan array yang ukurannya 5. Kenapa? Karena di sini langsung dikasih data yang jumlahnya memang 5, sehingga otomatis akan dialokasikan memori sebanyak 5 peta ya, atau 5 blok ya, langsung 5. Jadi di kasus ini array nama orang akan otomatis berukuran 5 karena langsung dikasih secara eksplisit datanya seperti ini. Kecuali kita tidak menuliskan data di sini secara langsung. Nah, seperti ini kecuali. Kalau seperti ini nih ambigu karena nggak tahu ukurannya mau berapa, wong belum ada datanya kok. Kalau ini wajib dikasih. Tapi kalau kayak gini, nah ini tidak wajib dikasih ukuran arraynya karena udah pasti otomatis 5. Oke, ini untuk tambahan yang kemarin. Oke, ini untuk yang greeting. Oke, sekarang kita ke fungsi piramid. Fungsi piramid itu menggambar piramid menggunakan tanda apa? Asterik. Oke, kita lanjut ke bawahnya. Ini ya. Void piramid. Oke, di sini kita menggunakan 2 perulangan ya untuk menggambar piramidnya. Oke. Perulangan pertama untuk baris, perulangan kedua untuk kolomnya. For in row sama dengan pakai 1 saja, 1 row kurang dari sama dengan height, kemudian row atau plus row ya. Perulangan pertama, kemudian perulangan kedua adalah untuk kolomnya for in call sama dengan 1, call kurang dari sama dengan row plus call. Di sini tampilkan karakter asteriknya cout, karakter asterik seperti ini. Nah, jadi ini perulangan dalam perulangan ya. Oke, yang row itu perulangan untuk barisnya ke bawahnya, call itu untuk ke sampingnya. Oke, sekarang kita coba jalankan. Ya, belum ada perubahan ya. Kenapa? Karena kita belum memanggil. Oke, sekarang kita panggil di sini. Misal kita panggil saja langsung ya, piramid dalam kurung 10, berarti 10 baris tingginya. Oke, sekarang kita jalankan. Oke, ini ya, tingginya 10 baris. Nah, seperti ini. Bawahnya kita panggil lagi, misalkan piramid dalam kurung 9 misalnya. Jalankan lagi. Nah, seperti ini. Oke. Gampang ya ini ya. Oke, ini untuk contoh fungsi yang void. Nah, ini. Oke, saya kira nanti cukup mudah untuk dipahami ya. Jadi tipe fungsi yang void itu intinya dia tidak menyimpan nilai atau tidak mengembalikan nilai, sehingga di sini tidak ada apa? Tidak ada pernyataan return. Nah, tidak ada returnnya. Nanti akan kita bandingkan dengan yang tipe fungsi
non void, dia pasti ada returnnya. Oke ya, ini saya kira cukup mudah untuk dipahami. Nah, sekarang kita akan lanjut ke fungsi yang non void. Kita pakai file yang baru saja atau pakai project yang baru saja. Kita close, kita bikin project baru seperti biasa ya. Nama projectnya adalah berurutan, ini berarti contoh 03. Oke, langsung kita set ini menjadi project yang aktif. Dan langsung kita bikin file baru. Kasih nama main.cpp. Oke, ini untuk contoh fungsi yang non void. Nanti kita pakai yang agak hitung-hitungan biar gampang memahaminya, karena ada hitung-hitungan berarti ada sesuatu yang dihasilkan ya. Oke, sekarang kita akan coba tulis dulu komentar untuk penjelasan. Program contoh 03 demo fungsi non void. Langsung kita tulis kerangkanya, include iostream. Oke, langsung kita buat prototipenya. Kita akan menghitung faktorial. Ya, faktorial masih ingat ya. Faktorial itu misal ada sebuah bilangan X. Maka faktorial dari X adalah X kali X min 1 kali X min 2 kali X min 3 dan seterusnya. Oke, kita buat dulu di sini. Kita pakai bahasa Inggris ya biar keren. Prototipenya gini ya. Loh, ini kok nggak ada ini nama variabelnya. Kok hanya tipe data? Ya, untuk prototype itu boleh hanya tipe datanya saja yang dituliskan. Jadi tidak harus sama nama variabelnya. Jadi untuk argumen di prototype boleh hanya dituliskan tipe datanya saja. Oke, nanti di sini seperti ini ya. Langsung ke main dulu ya. Ini manggilnya seperti ini. Lima misalnya seperti ini. Ini contoh pemanggilannya ya. Oke, sekarang kita lengkapi dulu untuk fungsi faktorial. In faktorial n. Nah, baru kalau di definisi fungsi, nama variabelnya harus dimasukkan. Kenapa? Karena nanti akan digunakan di dalam body fungsinya. Oke, faktorial itu kan perkalian menurun ya. Berarti di sini ada melibatkan perulangan. Oke, jika yang dihitung adalah n, maka nanti perhitungannya adalah n kali n min 1 kali n min 2 dan seterusnya sampai nanti ketemu 1. Maka di sini kita buat dulu deklarasi variabel yang menampung nilai faktorial. Kita kasih nama misalkan f sama dengan 1. Kok 1 enggak 0 saja? Ya, karena nanti kalau 0 hasilnya jadi 0 semua karena ini operasi perkalian ya.
atau bisa juga f bernilai n. Oke, jadi variabel f ini adalah variabel yang menampung perhitungan faktorialnya. Oke, kita kasih keterangan dulu. Deklarasi variabel f untuk menampung hasil perhitungan faktorial. Oke. Nilai f mula-mula kita kasih n, karena kan nanti n tinggal kali-kalikan dengan urutan ke bawahnya. Oke, maka di sini kita kasih perulangan menurun for in i sama dengan n min 1 i kurang dari sama dengan 1 minus i. Sebenarnya ini tidak harus kurang dari sama dengan ya. Kurang dari juga boleh. Kenapa? Karena nanti pada akhirnya kalau dikalikan 1 juga hasilnya sama saja ya, nggak pengaruh. Oke. Tapi ini untuk memperjelas proses saja. Nah, berhubung f tadi sudah diisi dengan n, misalkan di sini n itu nilainya 5 ya. Misal n diisi dengan 5. Berarti nilai f mula adalah 5. Nah, nanti kan tinggal dikalikan dengan selanjutnya tinggal dikalikan dengan 4, 3, 2, dan 1. Maka di sini mulai i-nya, mulai perkaliannya adalah ya n-1 ya, karena n-nya sudah dimasukkan di f. Ini aja deh. Oke, misal misal n adalah 5, maka nilai f mula-mula adalah 5. Selanjutnya tinggal f ini dikalikan dengan 4, 3, 2, 1. Maka di sini perulangannya ya mulainya dari 4, 3, 2, dan 1. Ini kalau misal n-nya 5 ya. Kalau n berarti ya tinggal n-1 dan seterusnya. Oke. Di sini berarti f yang sebelumnya dikalikan atau dimultiply ya dengan nilai i. Jadi ini adalah f yang sebelumnya dinaikkan nilainya dengan perkalian terhadap i. Atau tulisan lengkapnya gini ya. f kali i. F yang sekarang adalah f yang tadi dikalikan i. Misal saat i di perulangan pertama, berarti di sini f yang sekarang adalah, kalau kasusnya 5 tadi ya, berarti f yang tadi nilainya 5 kali dengan i. I kan mulai dari apa? 5 min 1 yaitu 4. Berarti di sini f yang sekarang adalah 5 kali 4. Hasilnya adalah 20. Menuju perulangan yang kedua, berarti f yang sekarang adalah 20 kali 3. Kan tadi kan 4, berarti terus 3, 2, 1. Oke. Nah, setelah selesai, ini saya kembalikan ke, atau saya kasih keterangan saja di sini atau sebagai komentar ya. I. Nah, terakhir setelah hasilnya ketemu, nah karena ini tipenya bukan void, maka harus ada apa? Harus ada return f. Nah, nilai f yang dipakai sebagai hasil faktorial ini harus disimpan atau dikeluarkan di sini ya. Oke, ini ada
ada apa namanya, ada peringatannya di sini ya. Define for loop counts down from minimum. Oke, kita abaikan dulu sebentar. Sekarang kita jalankan dulu. Oke ya. Ini berarti kalau panggil faktorial 5 berarti 5 kali 4 kali 3 kali 21. Oke, harusnya hasilnya apa? 120 ya. Oke, belum kita kasih ini sistem pause. Oh, kok 5 ini ya? Oke, berarti salah. Harusnya tadi 120, berarti ini di fungsinya masih belum beres. Oke, kita cek di sini. Ini ada ininya nih karena ada sesuatu yang oke, ini salah ya. Ini harusnya lebih dari ya, kebalik. Nah, sudah hilang garisnya ya. Ya, dia pinter bisa ngasih tahu kalau itu operatornya salah. Oke, 120 benar. Nah, ini ya. Oke, di sini kita bisa analisis ya, atau kita telusuri ya. Tadi ketika manggil faktorial 5 berarti 5 akan dilempar ke sini. 5. Kemudian F berisi 5. Oke. Dan di sini for in I mulai 5 min 1 atau 4 ya. I mulai 4. Kemudian I-nya lebih dari atau sama dengan 1. Kemudian turun 1 per 1. I-nya dari 4, 3, 2, 1. Nah, setiap perulangan maka nilai F-nya akan dikalikan dengan I. Nah, di perulangan pertama F-nya adalah masih 5 karena dia masih menyimpan nilai dari ini. Maka di sini F-nya akan diupdate. F berarti bernilai apa? 5 kali I yaitu 4. Karena di perulangan pertama kan ini masih 4. Berarti F yang sekarang bernilai 20. Diupdate jadi 20. Masuk perulangan kedua, I sekarang jadi 3. F yang tadi 20. Berarti F yang sekarang diupdate jadi 20 kali 3 yaitu 60. Dan seterusnya. Setelah selesai, maka nilai dari F ini akan disimpan di sini. Karena disimpan di sini berarti kan dia sifatnya seperti variabel ya. Seperti variabel yang menyimpan nilai. Karena dia bisa menyimpan nilai di sini, maka dia bisa ditampilkan. Nah, ini. Oke. Nah, ini ya, ini untuk yang non void. Dan contoh-contoh fungsi yang lain masih banyak. Oke. Untuk yang penjelasan fungsi yang non void terutama ini ya. Saya kira cukup jelas ya. Contohnya ini saja, nanti untuk contoh-contoh yang lain tinggal apa pengembangan seberapa jauh penggunaan algoritma atau seberapa jauh memanfaatkan materi-materi yang sudah pernah dipelajari sebelumnya. Jadi intinya adalah fungsi itu apa? Kita bisa pecah bagian yang kompleks itu menjadi lebih simpel. Nah, ini kalau kita gini kan dia jadi lebih bersih ya kodenya ya. Oke. Oke, sekarang misalkan kita ganti ini jadi 15. Kita ganti dengan 15 misalkan. Apakah faktorial 15 itu atau berapakah faktorial dari 15? Nah, ini ya. Berapa nih? Coba hitung nih. 1000 juta, 2 miliar
4.310.016. Nah, faktorial dari 15 ya. Oke, sekarang kita coba faktorial dari 25 misalkan. Jalankan lagi. Berapa ini? Ribu, juta, miliar. Oke ya. Ribu, juta, miliar. Oke. Lanjut lagi dengan angka yang lebih besar, 50. Ah, 0. Kalau 0 ini sudah pasti apa? Sudah pasti salah ya. Sudah pasti salah. Kenapa? Karena faktorial 50 nggak mungkin 0 yang jelas. Karena apa? 50 kali 49 dan seterusnya itu pasti hasilnya lebih dari yang miliar-miliar tadi. Nah, terus kenapa kok hasilnya 0? Nah, kita sekarang lihat. Di sini tipe data yang kita gunakan adalah apa? Integer. Nah, tipe integer itu punya batasan. Batasan apa? Batasan data yang bisa ditampung. Artinya, tipe data integer itu tidak bisa menampung sampai 50 faktorial yang jumlahnya mungkin sudah sampai angka apa? Triliun ya. Jadi di sini tidak bisa ditampung, maka dia langsung 0. Tidak akurat. Kalau misalkan pengen dihitung berapa nih? Oke, kita coba pakai tipe data yang lebih besar ya. Kita perbesar jangkauan dari tipe data in. Jadi tipe data in itu variasinya banyak. Untuk basicnya kan in. Nah, bisa dikembangkan menjadi apa? Long in. Long in berarti tipe data integer yang jangkauannya lebih panjang. Panjangnya berapa? Nanti bisa dicek di Wikipedia ya atau di internet. Oke, kita sesuaikan di sini. Long in. Coba ya. Oke, ini ada error. Coba kita cek. Ya, karena di sini ini harus sesuai ya. Oh, sorry. Long in. Long in. Nah, sudah pas. Oke, sekarang kita coba jalankan. Apakah faktor 50 ini bisa ditampung? Ya, masih belum bisa ya. Walaupun pakai long in tetap belum bisa. Coba tampil lagi longnya. Long in. Long lagi. Nah, ini ya malah jadi minus. Oke, intinya di sini long in pun belum bisa menampung. Coba kita edit lagi. Ini sambil eksplorasi tipe data ya. Unsigned itu berarti artinya apa? Bilangan integernya hanya dihitung yang positif saja, sehingga apa? Jangkauan untuk nilai positifnya lebih banyak karena nggak ada negatifnya. Oke, sekarang di sini kita kasih unsigned. Ini sambil eksplorasi ya. Ini demi menghitung 50 faktorial. Oke, masih tidak hitung. Oke, intinya di sini tipe data punya keterbatasan ya. Nah, untuk tipe-tipe data yang jumlahnya apa? Monster itu ya. Intinya monster, kita nggak bisa menggunakan tipe-tipe data biasa seperti ini. Ya, kita harus menggunakan apa? Bantuan dari mungkin library yang dari pihak ketiga untuk tipe-tipe data yang jumlahnya apa sangat-sangat monster ini ya. Berarti ini 50 udah nggak ketampung ya. Oke, kita kembalikan ke yang normal. Tadi hanya sekedar tambahan untuk explore apa tipe data. Oke, sekarang kita coba jalankan lagi. Pastikan dia nggak error. Oke ya, cukup. Nah, ini untuk contoh yang non void.
Oke, saya kira ini bisa dipelajari dengan sangat-sangat mudah. Oke, untuk yang episode fungsi ini belum ada challenge-nya ya, karena nanti masih ada sambungan fungsi yang jilid 2. Nah, ini fungsi yang pengenalan dulu, nanti ada sambungannya lagi untuk fungsi yang berikutnya. Nanti masih ada fungsi yang menggunakan teknik rekursi. Boleh sambil dicatat ya atau diingat-ingat. Terus kemudian nanti kita terakhirnya adalah kita akan membuat gimana kalau fungsi itu benar-benar dipecah ke dalam file yang berbeda. Kalau tadi kan atau yang sebelum-sebelumnya yang ini kan fungsi hanya dipecah di baris yang di luarnya main saja. Dipecahnya kan dikeluarkan dalam main, di luarnya main. Nah, nanti endingnya adalah gimana kalau fungsi itu benar-benar dipecah dan disimpan di file yang berbeda. Nah, kita akan bahas di video selanjutnya. Oke, saya kira cukup ya.